Pada klik video ini, selamat datang di Khusus Farmasi. Oke, pada video kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Tommy Pratama Zulhelmi ya, tentang workshop BKD online pada aplikasi Sister. Oke, untuk lebih lengkapnya selamat menyaksikan. Sebelumnya saya izin mewakili sebenarnya ini. Harapan ini adalah tim yang lain yang memberikan paparan dari layanan BKD. Tapi insya Allah tidak mengurangi urgenitasnya. Nah, ini terkait dengan proses ya, tadi seperti sudah saya infokan di awal, yang dimana ada proses pertama adalah PD Dikti, ini Sister Pusat, dan Sister PT. Yang mereka saling sinkronisasi, di mana peran-peranannya itu ada di situ admin PT, admin BKD internal, PT Prodi, kemudian dosen, dan asesor BKD. Nah, asesor BKD itu nanti semuanya masuk ke dalam Sister PT. Kemudian di sini ada Direktorat Sumber Daya sama Dikti atau kementerian lain yang dia akan nanti mengakses melalui Sister Pusat. Mekanismenya gitu. Jadi waktu nanti asesor bertanya, saya mengakses lewat mana? Oh, lewat Sister Perguruan Tinggi. Kalau BKD internal saya mengakses kemana? Mengakses dia ke Sister Perguruan Tinggi. Sedangkan untuk yang LDikti maupun Direktorat Sumber Daya, dia mengakses ke Sister Pusat. Jadi nanti tidak ada lagi, oh saya mengakses kemana ya? Nah, ini rincian perannya, di mana dosen itu mengisi portofolio di Sister setiap waktu dan mengutarakan data pribadi masing-masing. Melakukan pengisian dan verifikasi LKD setiap periode dibuka untuk pelaporan. Kemudian, untuk asesor sendiri melakukan penilaian LKD-nya, sedangkan unit BKD internal PT itu ada tugasnya itu melakukan pembukaan periode BKD, menentukan penandatanganan untuk pengesahan BKD, melakukan plotting asesor, melakukan penyimpulan LKD, kemudian melakukan penarikan data asesor di luar PT untuk menilai LKD. Kemudian unit BKD internal prodinya melakukan plotting asesor untuk menilai LKD dosen di prodinya dan untuk melakukan penyimpulan LKD di dosen di prodinya masing-masing. Jadi ada tingkat prodi, perguruan tinggi, asesor, dan dosen tersendiri yang melakukan pengisian data. Di sini ada peran lanjutan itu dari admin atau TIK membuat menambahkan pengguna untuk dengan peran sebagai unit BKD internal. Nanti ntar dari admin sisternya menambah orang-orang tertentu sebagai unit BKD internal prodi atau unit BKD internal perguruan tinggi melalui manajemen akses. Kemudian melakukan sinkronisasi pada aplikasi sister dan feeder PD Dikti, kemudian menjamin pasok data bagi feeder PD Dikti, mengintegrasikan sistem akademik lokal. Nah, ini kan seperti catatan tadi sudah saya infokan bahwasanya sistem informasi akademik lokal ini yang akan menjadi sumber referensi dari feeder PD Dikti. Kemudian mengadministrasi instalasi sister dan aksesnya. Kemudian unit BKD internal LLDikti atau kementerian lain melakukan pembukaan BKD per semester untuk PT di bawahnya dan menerima hasil LKD dari PT di bawahnya. Itu role ya, peran dan tugas dari tiap-tiap peran yang ada di dalam proses layanan BKD. Catatan pertama, asesor tidak perlu membuat peran sebagai asesor, namun tetap menggunakan peran sebagai dosen yang telah diregistrasikan secara mandiri di sister PT masing-masing. Jadi, asesor itu tidak ada akun asesor, bukan, tapi akun dosen tersebut yang nanti di-assign sebagai asesor. Kemudian pembuatan peran unit BKD internal prodi diperuntukkan untuk PT yang memiliki jumlah dosen yang banyak. Untuk penambahan peran dan akun bisa berkoordinasi dengan admin PT untuk membuat akunnya di manajemen akses atau menakses.ristekdikti.go.id. Kemudian semua alur BKD dilakukan pada menu layanan BKD pada halaman sister. Selanjutnya asal data pengajaran, pembimbingan, pengujian, dan aktivitas kemahasiswaan diinput melalui PD Dikti. Jadi Bapak dan Ibu tidak melakukan penginputan lagi nih. Di sini sumbernya. Di sini yang berperan bertanggung jawab adalah pengelola feeder PD Dikti. Di mana feeder PD Dikti juga harus mendapat inputan dari aplikasi-aplikasi yang memberikan
informasi terkait dengan pengajaran, pembimbingan mahasiswa, pengujian, kemudian aktivitas kemahasiswaan. Misalkan kayak pembimbingan PKM dan sebagainya. Yang pertama dilakukan, semua dosen wajib memiliki akun sister di PT untuk memutakhirkan data. Kemudian pengecekan akun bisa melalui manajemen akses, yaitu akses.kemendikbud.id. Dengan role admin PT bisa membuat peran UKD dan UBKD internal prodi. Unit BKD internal LDikti dapat dibuat dengan peran LDikti atau KL. Ini sedikit penjelasan singkat terkait dengan pelaporan LKD untuk dosen. Nah, pengisian rencana dan laporan ini tampilannya Bapak ya. Ini kalau sudah muncul, ini kita uji coba waktu itu sempat diuji coba sebelum dilakukan restrukturisasi oleh kementerian terkait dengan kebijakan. Jadi setiap ada kebijakan kita mutakhirkan. Tapi memang kita sempat melakukan ini capture yang mendasar ya, pada prinsipnya yang mendasar yang terkait dengan menu di aplikasi layanan BKD. Nah, ini nanti saat diklik layanan BKD dia akan muncul terkait dengan tabel semester, kemudian di mana ada rencana dan laporan. Pengisian BKD pada semester meliputi rencana berjalan, kemudian laporan kinerja semester yang berjalan. Laporan kinerja yang telah divalidasi akan terbuatkan secara otomatis oleh sistem sebagai rencana kerja pada semester tersebut. Kemudian penjelasan tampilan. Laporan kinerja di tahun 2021, contohnya dia nanti setelah dia diklik tampilan laporan kinerja, itu ada 6. Pertama itu ada biodata, kemudian pelaksanaan pendidikan, kemudian pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, kemudian pelaksanaan penunjang, dan simpulan. Secara prinsip, menu ini sama dengan BKD-BKD yang telah digunakan oleh Bapak dan Ibu selama ini. Tetapi dia modelnya nanti adalah claiming, bahwasanya benar nggak data tes pelaksanaan pendidikan itu dia udah masuk, misalkan terkait dengan pengajaran. Dia sudah masuk nama kegiatannya, mengajarnya apa, kemudian pertemuannya apa, kemudian SKS-nya berapa, SKS BKD-nya berapa, itu udah ditentukan. Kemudian ini ada keterangan nanti belum ada bukti ajar. Nah, ini jadi sampai sedetail itu Bapak dan Ibu sekalian untuk terkait dengan proses penilaian BKD-nya. Nah, ini informasi waktu pelaporan. Nanti yang akan dibuat oleh operator terkait dengan kapan penarikan kinerjanya, kemudian prodenya kapan, pengisiannya kapan. Kemudian ini tabulasi dari kegiatan, yang mana yang tadi setelah udah saya paparkan. Kemudian terkait dengan tombol tarik kinerja. Jadi pada prinsipnya nanti dia melakukan pengambilan data, claiming data-data yang sudah Bapak dan Ibu masukkan sebelumnya terkait dengan diklat. Karena diklat di poin diklat di menu diklat di bagian profil itu nanti ada masuk pengisian diklat apa saja yang pernah Bapak ikutkan. Kemudian ini menu asal datanya dari diambil dari menu mana, dari pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Ini menu asalnya. Jadi bisa kita ketahui bahwasanya data tersebut diambil dari mana? Diambil dari pengajaran. Nah, bisa nanti Bapak Ibu cek kembali lagi data di sini apakah sudah sama pada menu pendidikan di sub pengajaran. Nah, ini dilakukan edit, bisa dilakukan edit. Kemudian ini untuk tombol hapus.
Ini dimana menginfokan bahwasanya kegiatan tersebut sudah selesai, sudah dilaporkan. Nah, kemudian asal data portofolio pengisian BKD. Pelaksanaan pendidikan dari sister. Sister itu diambil dari tugas tambahan, bahan ajar, dan data sharing. Kemudian untuk feedernya diambil untuk poin-poin pengajaran, pembimbingan, pengujian, dan aktivitas kemahasiswaan. Kemudian untuk penelitian dari sister, Sinta, dan Simlitapmas. Kemudian pelaksana pengabdian dari Simlitapmas. Penunjang lainnya diinput dari data sister yang ada di dalam aplikasi menu sister. Nah, ini contoh-contoh jenis aktivitas kemahasiswaan yang dilaporkan pada feeder. Laporan akhir studi, tugas akhir, tesis, disertasi, KKN, KP, PKL, bimbingan akademis, aktivitas kemahasiswaan, program aktivitas kreativitas PKM, mahasiswa, kompetensi, magang, asisten mengajar, penelitian, sampai membangun desa. Ini proyek yang diambil dari IKU ya. MBKM, maaf. Ini dari 7 tambahan dari program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu juga dimasukkan dalam jenis aktivitas kemahasiswaan. Nah, yang pertama itu adalah halaman biodata. Halaman biodata ini bisa dicek nama, NIP, NIDN sudah selesai atau belum, statusnya sudah selesai atau belum, kemudian keaktifannya apakah diaktif, sudah tugas belajar atau yang lainnya, apakah dia punya japung atau tidak. Ini contohnya belum nih, Pak Mahendra belum dia, karena dia dosen muda, sedang proses untuk asisten ahli. Kemudian halaman kegiatan pendidikan itu terdiri dari tadi waktu diklik proses pelaksanaan pengajaran dia akan muncul mata kuliah yang sudah dilaporkan pada PDDikti melalui feeder. Nah, nih, jadi dari nama mata kuliahnya, pertemuannya berapa pertemuan, SKS-nya, kemudian SKS BKD-nya, kemudian statusnya selesai atau belum. Semua data diambil dari portofolio di sister. Untuk riwayat pengajaran, pembimbingan, dan pengujian diambil dari PDDikti yang sebelumnya telah dilaporkan oleh PT menggunakan feeder. Nah, lagi menggunakan feeder. Apabila ada mata kuliah, mata pembimbingan, pengujian, dan segala aktivitas kemahasiswaan yang tidak diinputkan melalui feeder, dosen harus melaporkannya ke admin feeder pada masing-masing PT agar diinputkan kembali pada aplikasi feeder PDDikti. Nah, begitu, Bu. Jadi tadi pertanyaan Bapak yang bahwasanya ini datanya nggak benar, ya silakan dikomunikasikan kepada admin feeder perguruan tinggi masing-masing untuk dilakukan pemutakhiran datanya selama data tersebut dia masih dalam jangka waktu pelaporan feeder ya. Kemudian nah, bagaimana dengan bukti kinerja untuk LKD-nya? Bukti kinerja yang pertama itu bukti kinerja dosen dilaporkan bisa diunggah melalui portofolio sesuai kegiatan yang dilakukan. Namun ada beberapa kegiatan yang perlu diinputkan buktinya di halaman layanan BKD, terutama pada pelaksanaan pendidikan. Nah ini, jadi lagi-lagi kenapa harus bukti itu dia diinputkan? Ternyata di feeder itu tidak ada pelaporan terkait dengan sebentar, ini kayak ada annotation ya. Annotationnya mana di sana? Nah, ternyata ada yang ini ya, yang apa namanya, tangannya latah. Oke, saya lanjutkan kembali. Namun yang pertama itu terkait dengan bukti pengajaran, bukti membimbing, menguji, bukti aktivitas kemahasiswaan, bukti sedang melakukan tugas belajar itu dilaporkan di layanan BKD. Selebihnya buktinya tersebut yang kata tadi Bapak import dari Sinta, mau tidak mau dilampirkan buktinya lagi, tautannya apakah diinputkan kembali, diedit kembali, dipilah lagi, apakah dia
publikasi jurnal, apakah dia proceeding, kemudian apakah dia sifatnya internasional, apa nasional, apakah dia ada beberapa macam kriteria yang harus diinputkan. Memang sedikit banyak, Bapak. Tapi yang menjadi catatan adalah berat di awal, tapi setelah itu udah tidak perlu lagi melakukan import-import Sinta. Seperti itu. Kemudian dokumen yang diunggah disarankan berupa file PDF dengan maksimal 5 MB atau link yang bisa diakses dari luar PT. Nah, lagi-lagi, link yang bisa diakses dari luar PT diusahakan link open data ya Bapak. Jangan sampai nanti dia naruh di Google Drive tapi di password. Nah, itu menjadi catatan tersendiri nanti bagi asesornya. Bahwasanya bisa saja nanti asesor bilang, wah, datanya tidak bisa diakses, selesai sudah, nilainya 0, misalkan waktu di asesmen. Nah, ini langkah unggah bukti ajar. Ini kan belum, jatuhnya belum upload dokumen nih. Kemudian diklik menu ininya, aksi, edit, kemudian masuk ke menu mata kuliah tersebut. Kemudian di bagian bawah itu ada choose dokumen. Nah, kita akan diberi keterangan jenis dokumennya apa. Misalkan disebut sebagai jenis kontrak perkuliahan misalkan, atau kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan diunggah, kemudian statusnya sudah ada bukti ajar. Jadi sangat sederhana sekali Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya memang dia tidak bisa langsung masuk. Kenapa nggak di sister aja semuanya? Karena itu tadi menjadi catatan adalah sumber referensi harus dari PDDikti. Tidak bisa tidak. Kita sudah nego berkali-kali Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Terkait dengan pendidikan, proses penyelenggaraan pendidikan dia wajib dari PDDikti melalui feeder PDDikti. Seperti itu. Kemudian di mana letak tampilan kewajiban khusus fungsional? Nah, ini kewajiban khusus asisten ahli. Misalkan apabila dia sudah asisten ahli. Data kewajiban khusus fungsional tidak dilakukan penginputan secara khusus dengan kategori khusus yang khusus, namun mengambil dari portofolio sister sesuai dengan syarat per 3 tahun. Secara 3 tahun berdasarkan tanggal SK fungsional terakhir akan dilakukan pengecekan di portofolio. Jadi lagi-lagi sumber datanya di PDD Bapak dan Ibu sekalian. Makanya kenapa tadi di awal saya bukanya dengan meng-cross-check data PDD-nya. Karena apa? Karena kalau PDD-nya dia belum benar, ya gimana mau masuk ke tahap BKD? Karena BKD ini nggak terlalu banyak yang diisi. Sisanya klaim bersumber dari portofolio yang telah sebelumnya diinputkan. Karena saya infokan juga ke dosen-dosen yang di perguruan tinggi kami, ayo Bapak Ibu isi aja 1 hari 1 perubahan saja. Ada aja diusahakan 1 hari dilakukan perubahan, apalagi dengan kondisi pandemik ini, sambil bersih-bersih kamar, bersih-bersih berkas-berkas di rumah, oh ketemu nih berkas, upload, tambah lagi di sistemnya, berubah lagi, lakukan perubahan. Misalkan dari SK asisten CPNS-nya, PNS-nya, SK asisten ahli, lektor kepala, dan seterusnya, ataupun SK-SK yang lain S1 SK D3 golongan D3A, 3B, 3C dan seterusnya. Dan terkait dengan berkas-berkas lainnya yang bisa diinputkan di dalam sister. Jadi bukannya harus pas hari H misi, bukan stres dosen Pak. Di tempat kami itu saya selalu melihat dosen-dosen itu pada stres kalau setiap pengisian BKD. Sampai kadang-kadang ada beberapa oknum itu udah nggak ada kuliah lagi, udah dianggap. Karena untuk ngejar BKD-nya itu kan sangat disayangkan, sedangkan peranan dosen itu kan yang menjadi titik utama itu adalah tridharma perguruan tinggi, bukan BKD, bukan. BKD itu kan hanya sebagai proses penilaiannya saja, mengukur.
beban dosen tersebut sejauh mana yang telah dilakukan dia. Nah, ini kebalik gara-gara adanya layanan ini, sistem seperti ini, sistem pengukuran seperti ini, beberapa dosen berubah marwahnya. Yang harusnya dia ngajar, malah dia akan ngejar BKD ini. Karena kalau BKD tidak tercukupi, ya banyak yang aspek tunjangan sedosnya nggak bisa, dan sebagainya. Bentar ya Bapak Ibu. Mungkin dia rehat sebentar. Yang perlu diisi adalah portofolio dosen ya untuk sekarang. Jadi setiap ada perubahan wajiblah diisi. Jadi bukan nanti masuk BKD online kita langsung terburu-buru mengisi, bukan pada waktu itu, tapi pada waktu berjalannya semester tersebut. Misalnya ini masih di semester genap ya. Nah, berarti lihat dari bulan April, Mei, Juni apa yang kita lakukan diisi. Nanti karena waktu pembukaan BKD kita tinggal klaim-klaim saja. Bukan lagi pada waktu itu nanti pengisian. Jadi tidak ada misalnya terburu-buru tadi data-datanya bisa nggak akurat atau nggak valid seperti itu. Jadi kalau misalnya ada dosen yang sekarang yang bersertifikasi harus dilakukan. Tiap ada yang didapat misalnya nanti ini dapat sertifikat gitu ya, langsung besoknya masukkan sebagai penunjang gitu. Jadi setiap ada memang perubahan tridharma, ada perubahan validasi, perubahan yang terjadi, dimasukkan seperti itu. Oke, Pak Tommy sudah. Ya Bu Ina, mohon maaf ini tadi terjadi kekeringan di tenggorokan. Iya bukan Pak, COVID loh Bu ya. Bukan COVID ya, bukan COVID. Oke, saya izin lanjut ya Pak. Jadi tadi mungkin sudah tambahkan sedikit terkait dengan proses BKD ini, bahwasanya memang lagi-lagi diarahkan bagi para dosen untuk melakukan pemutahiran portofolio. Ini yang menjadi kendala di semua dosen, ngisi lagi. Ya mudah-mudahan ini adalah pengisian Bapak dan Ibu yang terakhir ya. Maksudnya bukannya umurnya, bukan, tapi lebih ke arah data tersebut akan menjadi data integrasi dengan sistem-sistem yang lain. Dan kalau boleh menginfokan juga bahwasanya data yang sudah dimasukkan oleh Bapak dan Ibu sekalian di sister ini itu bisa ditarik lagi Bu oleh operator di kepegawaian perguruan tinggi masing-masing. Jadi bisa digunakan juga data tersebut kalau ingin digunakan untuk aplikasi internal. Kita sudah menyediakan web service-nya, jadi kalau memang tadi kata Bapak, ada satu perguruan tinggi yang dia single, dia login hanya satu aplikasi, betul, dia berarti sudah mengintegrasikan SSO Bapak dan Ibu sekalian. Itu memang penting saat ini single sign-on itu, sehingga dosen tersebut tidak dipesingkan dengan akun. Kalau sekedar info saja, di tempat kami itu aja satu dosen itu ada 14-15 akun. Dia harus menghafal dengan format kode dan user dan password yang berbeda-beda. Dan itu setiap event itu pasti selalu bilang, Pak, ini saya passwordnya apa ya untuk akun ini, untuk aplikasi ini gitu. Itu sebagai intro saja. Kemudian selanjutnya terkait dengan bagaimana tampilan kesimpulan pada LKD. Nah, ini kesimpulannya ya berharap sih ini masuknya di tampilan seperti pada umumnya, bahwasanya ada pendidikan dinilai, penelitian pengabdian, ya tridharma perguruan tinggi, kemudian batas minimal 12 dan maksimal 16. Gimana kalau ada dosen yang berlebih nih? Ini kan sebenarnya secara prinsip 16 SKS ini sudah dianalisa oleh tim beban kerja dosen di tingkat kementerian yang
kalau ada satu dosen yang lebih dari 16 itu sebenarnya mustahil dia bisa melakukan aktivitas yang lebih dari 16 SKS. Tapi ya walhasil ada aja. Misalkan kalau dia ditugaskan satu sebagai rektor, kemudian dia rangkap jabatan lagi sebagai komisaris. Nah, SK-nya dimasukkan ya besar pasti nilainya itu udah selesai udah itu, tinggal pendidikan penelitian syarat-syarat masuk besar pasti. Tapi itu akan menjadi catatan di sistem sister bahwasanya ada lebihan sekitar 5,75 SKS. Nah, lebihan ini bagaimana? Nah, ini untuk kewajiban khusus ya, khusus untuk profesor. Dia harus syarat minimum itu dia menulis buku ajar atau buku teks, kemudian membuat karya ilmiah, kemudian yang diterbitkan jurnal internasional, kemudian sebanyak 3 minimum, kemudian membuat karya ilmiah yang diterbitkan jurnal internasional bereputasi atau paten atau karya seni monumental atau desain monumental sebanyak 1. Kemudian nah, karena lebih dari 16 SKS, gimana tuh kalau lebih kondisinya? Ya, kayak seperti yang tadi, dia lebih dari 16 SKS. Nah, pada menu-menu yang ubah status kinerja menjadi beban lebih. Nah, misalkan, kalau yang tadi ini, mana yang menjadi beban lebih? Misalkan mata kuliah tertentu. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita tadi yang statusnya selesai itu dirubah menjadi beban lebih. Nah, disitulah poin-poin keuntungan dari sister bahwasanya beban lebih itu tetap dinilai. Jadi tidak dibuang. Oh ya, enggak. Kalau yang dulu kan bagaimana sistem BKD itu memplot hanya 16. Pokoknya kalau lewat dari 16 ya udah nggak usah ditulis gitu. Kalau di sister enggak, semua yang ditulis, semua diklaim dan semuanya bisa menjadi nilai di sister. Bagi yang jadi bagi yang memang berlebih silakan dimasukkan ke beban lebih sehingga sampai poin di 16 SKS yang sesuai dengan perundang-undangan beban kerja dosen. Sisanya di mana? Dimasukkan ke dalam status beban lebih. Nah, ini untuk melakukan simpan permanen apabila sudah dikonfirmasi status status simpulannya itu adalah sesuai, memenuhi semuanya, tidak ada TM-TM lagi atau tidak memenuhi. Kemudian mengklik simpan permanen, kemudian melakukan ada ini alert ya, bahwasanya kalau Bapak dan Ibu melakukan setuju dengan laporan yang telah dibuat, silakan pilih ya setuju. Kemudian status pengisiannya berubah dari rencana lihat yang sudah diisi, laporannya siap untuk dinilai. Seperti itu. Nah, ini untuk klaim kinerja dosen. Nah, ini kalau dia dosen tersebut lagi tugas belajar ya. Lagi tugas belajar itu mau nggak mau harus diisi terkait dengan data tugas belajarnya. Ini form pendataan tugas belajar, ada rinciannya, form berkas yang harus diisikan, baik terkait dengan biayanya, SK tugas belajar, tanggal, dan sebagainya. Ini rubrik untuk pendidikan yang tugas belajar. Jadi kalau yang tadi itu yang dia dosen aktif, kalau ini dosen yang tugas belajar. Jadi kalau yang dosen tugas belajar itu isiannya hanya sedikit, karena dia memang nggak ada yang lainnya, hanya pendidikan. Dia lagi kuliah, kalau dia penelitian, jadi statusnya keterangannya kalau yang aktif dia adalah mata kuliah yang sudah diajar di AMPU, kalau ini pendidikan formalnya dalam proses dia sedang belajar. Kemudian laporan studinya bisa diklik kan, SKS-nya kalau memang
perlu dirubah dan sebagainya. Nah, ini penambahan laporan studi di semesternya. Kemudian ini adalah laporan studi yang harus dia laporkan. Sudah sejauh mana dia menjalani pendidikan. Kemudian, nah ini statusnya sudah berubah. Sebelumnya dia belum ada laporan studi, kemudian mau tidak mau harus mengisi dan membuat laporan studinya. Kemudian setelah dia laporan studi, ya statusnya cukup, dia hanya melakukan pendidikan saja, dia sudah cukup dengan beban kerja 12 yang sesuai dengan ketentuan perundangan BKD.